Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai, salam sehat dan sukacita dalam Kristus. Senang sekali saya Teresa Wina bisa menjumpai kembali Anda pada Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Bersama kita akan membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan kita menggali inspirasi iman untuk mengisi oase rohani kita sebagai bekal kita mengarungi padang gurun kehidupan kita. Hari ini kita akan dibimbing oleh Romo Yohanes Budi Raharjo SDB yang akrab disapa dengan Romo Budi. Romo, terima kasih ya sudah hadir di GKP untuk membimbing kita hari ini. Terima kasih sama-sama Ibu Wina, senang sekali bisa mengisi lagi dan salam jumpa lagi pemirsa pendengar dimanapun Anda berada. Baik, kita segera mulai. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita awali Oase Rohani hari ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Budi. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, Engkau tidak membiarkan hamba-Mu kecewa, tetapi selalu memberi yang terbaik. Semoga semangat kasih-Mu yang besar itu selalu menyertai kami sepanjang hari. Utuslah malaikat-Mu dikala kami jatuh dalam dosa, agar mampu menerima dan memperbaikinya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Antifon pembuka diambil dari Mazmur 66. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Bacaan pertama diambil dari Kitab Ulangan bab 34 ayat 1 sampai dengan 12. Pada waktu akan meninggal, naiklah Musa dari dataran Moab ke pegunungan Nebo, yakni ke puncak Pisga yang berhadapan dengan Yeriko. Di sana Tuhan memperlihatkan kepada Musa seluruh negeri Kanaan, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda, sampai laut sebelah barat, tanah Negeb, tanah lembah Yordan, lembah Yeriko kota pohon kurma itu, sampai Zoar. Dan bersabdalah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Engkau boleh melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu tutup usialah Musa hamba Tuhan di sana di tanah Moab sesuai dengan sabda Tuhan. Ia dikuburkan oleh Tuhan di suatu lembah di tanah Moab di hadapan Bet Peor, dan sampai hari ini tidak ada orang yang tahu kuburnya. Musa berumur 120 tahun ketika ia meninggal dunia. Matanya belum kabur dan kekuatannya pun belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun dipenuhi dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah menumpangkan tangan atasnya. Sebab itu orang Israel taat kepada Yosua dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tetapi tiada lagi seorang nabi yang bangkit di antara orang Israel seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Betapa hebatnya segala tanda dan mukjizat yang dilakukan Musa atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan semua pegawainya serta seluruh negerinya. Betapa hebatnya segala perbuatan megah dan tindakan dahsyat yang dilakukan Musa di depan seluruh bangsa Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan dari Mazmur bab 66. Terpujilah Allah yang mempertahankan jiwa kami hidup. Terpujilah Allah yang mempertahankan jiwa kami hidup. Bersorak-sorailah bagi Allah hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian.
Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala pekerjaanmu. Terpujilah Allah yang mempertahankan jiwa kami hidup. Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Pujilah Allah kami, hai para bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Terpujilah Allah yang mempertahankan jiwa kami hidup. Marilah, dengarkanlah, hai kamu sekalian yang takwa pada Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadapku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Terpujilah Allah yang mempertahankan jiwa kami hidup. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil Suci. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apabila kalian yang lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kini kita menggali inspirasi iman dari bacaan-bacaan hari ini. Romo Budi, kira-kira kita bisa menggali apa dari bacaan hari ini, Romo? Silakan. Romo. Baik Ibu Wina, seperti biasa saya mulai dengan membahas, mengomentari bacaan yang pertama di bagian pertama ini. Dan kiranya kita familiar, kenal baik cerita ini. Musa yang memimpin bangsa Israel, seorang pemimpin besar, membebaskan umat Israel dari Mesir, menuju tanah terjanji, dengan segala macam perjuangannya, pengorbanannya, kesusahannya. Dan sudah di ujung perjalanan, ternyata Musa tidak diizinkan untuk masuk ke tanah yang dijanjikan itu. Tuhan dikatakan, kasih saja kesempatan untuk Musa melihat dari jauh, memandang, dan setelah itu dia meninggal. Kita bisa merasa kasihan sekali Musa yang mengalami seperti itu. Dan di sini, apa yang bisa kita gali inspirasi dari bacaan ini, setidaknya ada 2 hal yang saya bisa tawarkan untuk direnungkan. Mungkin itu justru karakter pesan seorang pemimpin besar.
seorang pemimpin besar itu betul-betul berjuang mendedikasikan dirinya untuk satu tujuan yang besar, banyak orang menyangkut banyak orang, tanpa mesti dia sendiri kemudian merasakan hasilnya. Nah, itu kan Musa. Kita tahu ceritanya, dia sampai sudah seperti putus asa waktu dengan banyak persoalan, sampai seperti minta kepada Tuhan, Tuhan kalau begini lebih baik, ambil saja nyawaku, aku udah nggak tahan. Karena kebebalan orang Israel. Iya, betul. Dan terus marah kepada Musa, mengeluh kepada Musa. Musa sampai bilang, apa emang saya melahirkan semua orang ini? Saya harus tanggung semuanya. Ya, kalau begini caranya, mendingan sudahlah, ambil saja nyawaku. Udah nggak tahan. Ya, sampai seperti itu. Banyak ujian, banyak persoalan. Dan ternyata dia tidak boleh dibilang nggak menikmati hasilnya. Dia yang dari awal mendapat perutusan, dia yang dari awal menghadap raja dan segala macam itu. Dan mungkin kalau dipikir-pikir juga, ada tokoh-tokoh lain yang sungguh-sungguh begitu. Berjuang dengan pengorbanan yang besar, dan ternyata belum melihat hasilnya di seumur hidupnya. Kalau dipikir-pikir juga sebetulnya Tuhan Yesus sendiri kan begitu. Dia mewartakan kerajaan Allah. Sampai pengorbanannya yang seperti itu, penderitaannya disalib. Ya. Dan ketika sampai puncak pengorbanannya, semuanya tercerai-berai murid-muridnya, ada yang mengkhianati, ada yang menyangkal, itu bubar semua. Ya. Dan itulah akhir dari karya perjalanan sampai seperti itu. Dan sesudah bangkit juga, ya Yesus belum melihat, sampai murid-murid yang lain tanyakan, sekarang juga kah engkau memulihkan kerajaan Israel? Ya. Masih berharap juga. Ya, murid-murid. Dan Tuhan bilang, waktunya tidak perlu tahu waktunya, ya. Dan Tuhan meninggalkan dengan naik ke surga. Tapi ceritanya kan artinya belum selesai. Belum apa yang dicita-citakan itu terjadi. Dan kita lihat bisa mungkin pemimpin-pemimpin yang lain di dalam sejarah umat manusia, ada banyak contoh ya, yang sungguh-sungguh berjuang untuk kebaikan sesamanya, tetapi nggak sampai dia sendiri menikmati. Tetapi hasilnya tetap ada. Dan itu sungguh sebuah pemimpin yang besar, pemimpin sejati. Kalau bukan pemimpin yang seperti itu, malah pinginnya dia sendiri yang menikmati. Ya. Untuk kemuliaan, untuk kemegahannya ya. dia. Kita semua dalam situasi mau memilih pemimpin kita, ya. Ya, Pak, tentu kita harus melihat baik-baik karakter orang, bagaimana yang sungguh-sungguh seperti tokoh-tokoh pemimpin besar ya di dalam kitab suci. Artinya yang memang kerja bukan untuk dirinya, tetapi memang mau untuk menyelamatkan banyak orang, untuk kebaikan bersama, kesejahteraan bersama. Ya, itu dari aksi puasa pembangunan dari KJ juga kan bicara tentang itu, ya, mewujudkan kesejahteraan bersama. Arah pastoral, uskupan. Nah, ini kita semua diingatkan seperti itu. Dan kita masing-masing juga besar atau kecil lingkupnya juga pemimpin di tempat kita masing-masing. Maka membaca, mendengar ini, merenungkan ini, menurut saya kita mesti berbesar hati. Tidak menjadi kecil hati. Kalau apa yang kita perjuangkan, tampaknya kok nggak terwujud. Ketika saya entah mungkin masih menduduki jabatan, posisi gitu ya. Ya kadang-kadang itu butuh kebesaran jiwa ya. Karena nanti mungkin nggak gampang. Kita berusaha keras, tapi di ujungnya yang lain masuk tinggal gunting pita kan. Betul. Ya kan, kita yang mungkin diomelin dan berjuang melawan ini dan itu nggak gampang gitu. Ya, yang lain tinggal memetik buahnya. Tapi yang benar besar di mata Tuhan seperti itu.
intensinya benar, bekerja karena memang untuk tujuan perutusan diutus untuk kesejahteraan bersama. Biarpun itu belum terwujud mungkin di periode saya, ya, jabatan saya, kedudukan saya, bahkan mungkin ketika saya sudah tidak hidup lagi, ya kan, sampai akhir hidupku belum lihat juga, ya. Dan ini menurut saya satu menjadi inspirasi yang baik untuk kita bisa terus maju. Yang penting tentu kita kerja buat Tuhan. Nah, Tuhan yang tahu, Tuhan yang melihat, yang menghargai sumbangan masing-masing menurut kerelaan hati, menurut kemurahan hati, menurut besarnya pengorbanan. Dan dikatakan makin besar pengorbanannya, itu makin mulia tentu, ya, makin berarti di mata Tuhan. Saya pikir dengan iman yang seperti itu, keyakinan seperti itu, kita bisa terus maju di dalam idealisme, ya, menjadi seorang pemimpin, melaksanakan tugas-tugas kita, ya, dengan terus bertekun sampai selesai. Kita menyelesaikan tugas seperti Musa, gitu ya. Itu yang saya pikir yang pertama bisa kita renungkan. Yang kedua adalah kita bisa memikirkan bahwa semua orang bisa punya salah. Ya. Dan dikatakan di dalam kitab suci, kenapa Musa nggak bisa masuk ke tanah terjanji, nggak diizinkan? Karena minggu lalu kita mendengar itu, ceritanya Musa tidak setia, kurang beriman, tidak menunjukkan kekudusan Tuhan, dikatakan begitu. Meskipun para ahli kitab suci mengomentari sulit juga menemukan persisnya apa kesalahan Musa. Ya, tapi salah satu yang komentarnya adalah seperti kurang percaya ketika mau menunjukkan bahwa Tuhan bisa memberi minum kepada umatnya yang kehausan itu. Nah, entah persisnya apa, tetapi Musa juga tidak lepas dari kesalahan. Musa juga melakukan kesalahan. Padahal dia yang sangat dekat dengan Allah, sampai dibilang hanya dia kalau yang omong itu dari muka ke muka, seperti teman. Iya, berhadapan, seperti teman. Begitu berkenan dan dekatnya Musa dengan Tuhan. Tapi juga toh punya kesalahan. Dan di sini kita mesti jadi belajar untuk rendah hati, untuk mengerti, menerima kita punya kesalahan dan menerimanya dengan tenang. Bahkan ketika harus menjalani akibat konsekuensi itu seperti Musa, pasti berat juga itu, berat sekali dihukumnya seperti itu, tidak bisa masuk ke sana. Berjuang panjang, tidak boleh. Iya, seperti itu ya. Dan yang juga bisa dari situ ada hubungan dengan ini, kita juga tetapi jangan khawatir dengan seperti, waduh, kehilangan pemimpin yang besar, gimana nasib kami? Ya. Dan di sini bisa jadi inspirasi yang lain bahwa Allah yang tetap adalah memimpin kita. Yang lain Allah pilih sebagai katakan instrumennya. Dan kita coba setia menjadi kawan sekerja Allah yang baik. Tetapi kita masing-masing mesti merasa bahwa kita juga bukan siapa-siapa. Artinya ketika kita salah satu atau siapapun tidak ada, bukan kemudian merasa semuanya selesai, semuanya suram. Ya. Karena sabda Tuhan selalu memberi pesan kepada kita optimisme, ya, courage, membesarkan hati, selalu ada harapan. Dan buktinya setelah Musa meninggal, dipilih pemimpin yang lain, Yosua. Yosua yang menggantikan sampai masuk ke tanah terjanji dan berhasil tujuan itu. Dari Mesir sampai ke tanah terjanji itu. Ya. Jadi kalau seperti ini, kita bisa memikirkan juga, memang kita mau melihat pemimpin mana yang kadang-kadang kita juga selalu pingin ada pemimpin yang satu orang ini yang ketika baik gitu ya, tetapi tidak selamanya bisa.
Dan kita tidak usah berkecil hati, karena pasti yang penting kita terus berdoa, mohon Tuhan membimbing kita semua, ya, bisa menunjuk orang yang lain, dan tetap tujuan bersama bisa dicapai, ya. Dan seperti itu kita bisa selalu mengandalkan Tuhan dalam membimbing kehidupan kita pribadi dan bersama, ya, terus bisa masuk ke tanah terjanji, mencapai tujuan kita. Begitu, Ibu Wina, saya pikir dua hal itu yang bisa jadi inspirasi dari bacaan pertama hari ini. Baik, terima kasih Romo. Ada sedikit pertanyaan. Tadi Romo katakan sebagai pemimpin, Musa memberi kita contoh bahwa tidak harus kita menikmati hasil dari apa yang kita kerjakan. Ya. Lalu kenapa dia tidak diizinkan itu kan tidak jelas kenapanya. Berarti apakah kita tuh harus taat? Tadi Romo katakan harus rendah hati dengan apapun yang Tuhan sudah seolah-olah, kalau kita kan nggak bisa seperti Musa berhadapan muka dengan Tuhan. Kita kan meraba-raba nih, ini adalah jalan yang Tuhan kasih gitu. Tapi mungkin kita berusaha dengan, kalaupun sulit ya kita tetap taat, jalan dalam kebenaran gitu ya Romo ya. Yeah. Lalu yang kedua, saya ingat ada dulu yang Harun menemani sebagai kayak tangan kanannya si Musa. Tetapi bukan dia juga yang dijadikan pengganti Musa. Yeah. Berarti juga memberi teladankah bahwa ada orang-orang yang seolah-olah, oh saya ini habis ini jadi penggantinya nih. Ternyata bukan juga. Ternyata gitu. Bukan. Itu gimana, Romo? Ya, itu selalu menarik bahwa kekayaan sabda bisa menimbulkan banyak inspirasi, banyak gagasan ya kepada kita. Dan itu juga menarik untuk bisa direnungkan. Maka tadi saya juga bilang ini dua hal yang bisa ya saya tawarkan dan bisa muncul yang seperti itu. Bahwa rencana Tuhan ya mungkin tidak seluruhnya kita selami tentunya, dan tidak harus yang ternyata yang dekat itu kemudian ternyata otomatis naik menggantikan, bisa juga dari yang lain ya, dari yang lain. Dan ya kita masing-masing yang penting ya seperti itu tadi, selalu mau menaruh kepercayaan kepada Tuhan ya. Dia yang sang pemimpin sejati, Allah sejarah yang memimpin kehidupan kita, dan kita masing-masing mesti menyadari kita itu hanya instrumen, ya, alat di tangan Tuhan. Bahkan Ibu Teresa yang melakukan karya besar seperti itu juga, dia bilang, saya hanya seperti sebuah pensil di tangan Tuhan. Satu instrumen yang sederhana, ya. Tetap, dan kalau tidak ada ini ya bisa ada yang lain begitu ya. Tetapi justru makin orang menjadi sederhana seperti itu, tentu Tuhan justru makin memakainya seperti itu ya. Amin. Jadi apapun tugas, apapun perutusan kita jalani ya Romo ya. Jadi pion kah, jadi bidak, raja pun semua Tuhan yang mengarahkan. Betul, betul. Amin. Baik, terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita jeda sejenak, kita endapkan inspirasi rohani yang sudah disampaikan oleh Romo Budi. Kita jumpa lagi di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih setia mengikuti Oase Rohani Katolik hari ini bersama dengan Romo Budi dan saya Wina. Kita akan melanjutkan perbincangan kita, tetapi sebelumnya bagi Anda yang ingin menyampaikan masukan ataupun saran, inspirasi apapun yang ingin Anda sampaikan kepada tim kami, silakan menyampaikannya melalui email ke orkkaj2021@gmail.com atau melalui WhatsApp ke nomor 0881 0251 33438. Baik Romo Budi, bisa dilanjutkan lagi permenungan apa, inspirasi lain yang bisa disampaikan ke kami semua Romo? Silakan Romo. Baik Ibu Wina, maka di bagian kedua saya mau mengomentari bacaan Injil. Dan bacaan Injil
Seperti tadi kita dengarkan, diambil dari tulisan Matius. Dan Anda yang tekun dengan oase rohani Katolik, bahkan kiranya juga mendalami Sabda Tuhan, studi di sana-sini atau kursus dan sebagainya, baca buku, dan kiranya bisa melihat ada yang menarik dari tulisan Matius yang dikatakan ada 5 wejangan Yesus yang panjang di dalam tulisan Injilnya. Ya. Pasti ingat yang pertama yang khotbah di bukit itu, bab 5 sampai bab 7. Ya. Yang kedua adalah bagaimana Yesus memberi instruksi kepada murid-muridnya yang mau diutus. Itu juga panjang bab 10. Oke. Lalu ada yang bab 13, di mana Yesus memberi wejangan, itu dikumpulin semua di situ, ya, tentang perumpamaan kerajaan Allah. Di bab 13, ya. Dan di bab 18, itu bicara mengenai gereja, mengenai kehidupan bersama. Ada nasihat-nasihat wejangan, dari Tuhan untuk kita. Untuk gerejanya Matius, komunitas itu Matius, tapi tentu untuk kita. Sekarang banyak yang bisa kita terapkan, dapat inspirasi, ya, dapat gagasan, pemahaman. Dan kelihatan sekali di situ dikatakan sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya. Murid-muridnya. Jadi komunitas yang menjadi percaya kepada Tuhan, menjadi murid Yesus itu gereja. Dan kalau di dalam perikop ini, ayat 15 sampai 20 dari bab 18, kita bisa lihat nasihat Tuhan Yesus dalam hidup menggereja. Bagian pertama adalah mengenai menegur sesama. Karena kenyataannya gereja itu, umat Allah itu bukan kumpulan orang kudus gitu. Semuanya sudah sempurna, baik-baik saja. Begitu dibaptis, lalu jadi anak Allah. Jadi suci. Jadi semuanya jalan benar semuanya. Ternyata kenyataannya kan tidak. Iya. Seperti di dalam perumpamaan yang sudah kita renungkan, ya, seperti ada gandum dan lalang. Ya, ada yang baik, ada yang jahat. Kenapa begitu? Lalu seperti perumpamaan itu, kerajaan Allah seperti pukat yang dilabuhkan. Lalu nanti ditarik. Lalu di situ ditangkap ikan yang baik dan tidak baik. Sama seperti itu. Jadi di dalam gereja, kenyataannya pasti dimanapun. Ada macam-macam orang. Ada macam-macam orang. Dan ada yang berdosa. Itu. Ada yang berdosa. Biarpun sudah dibaptis, biarpun sudah mengenal Tuhan, biarpun sudah menjadi percaya. Kadang-kadang malah pengurusnya. Nah, di sini kenyataan ini Yesus memberi nasihat. Kita satu sama lain perlu saling menjaga. Sederhana itu sebetulnya. Jadi kalau kamu melihat saudaramu berbuat dosa, tegurlah. Jangan biarkan saja. Atau mungkin jangan mengambil sikap seperti Kain. Kain yang membunuh saudaranya Habel. Ketika ditanya, di mana saudaramu? Jawabannya, emang saya penjaga saudaraku. Gitu. Seperti masa bodoh amat. Gitu. Nggak ikut-ikutan. Nggak ikut-ikutan. Bukan sikap yang seperti itu. Sikap yang diharapkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, kita saling menjaga. Kita seperti pengawas dalam arti positif ya. Seperti seorang tua mengawasi anak-anaknya, jangan sampai celaka gitu ya. Kalau di jalan juga jangan sampai ketabrak begitu. Dan seperti itu. Sesuatu yang sederhana, kita semua mengerti dan tahu kenyataannya begitu. Tetapi kenyataannya tidak gampang dipraktekkan. Kenyataannya sedikit mungkin yang mempraktekannya. Kadang takut nanti malah
nggak enakan gitu. Betul, betul itu, betul sekali. Sama saya pengalaman saya juga ada. Romo, kalau gini-gini bener nggak? Ya nggak bener. Ya bener kan ya Romo? Gitu nggak bener? Ya nggak bener. Oh, itu mesti ditegur. Ya, Romo, tegur dia ya. Dilempar ke Romo. Ya, jadi minta saya yang negur gitu. Ya, saya bilang, tidak, kamu yang tegur dia. Karena kamu yang tahu. Kamu yang tegur dia. Ya, begitu Romo. Saya nggak berani. Nanti takutnya dia marah sama saya. Nah, itu dia. Kadang-kadang juga takut malah makin runyam gitu loh, Romo. Iya, bisa juga. Bisa juga. Dan itu memang mesti ada art. Ada kayak seni, ada tactfulness itu ya. Ketepatan dalam waktunya, tempatnya, cara bicaranya. Karena siapapun sebetulnya paling nggak suka ketika dikoreksi. Iya. Insting kita melawan. Kita nggak terima. Dan kita melawan. Dan kita mesti siap-siap. Juga menurut saya ya, mesti punya kesiapan kalau mengalami yang tidak enak. Dan itu persis adalah nabi. Baca, ada di mana nabi yang kemudian dipuja-puji. Nabi itu menderita, ya, sampai seperti yang terkenal itu Yeremias, yang sampai bilang, wah, terkutuklah hari di mana saya dilahirkan. Kalau lebih baik saat itu mati, karena dia ditentang semua. Mana-mana, dari pembesar, dari kanan, kiri, rakyat. Ya, seperti mau habisin dia. Begitu. Dan sangat menderita. Semua nabi manapun. Karena apa? Karena nabi mau mengoreksi. Keliru, salah kamu. Menyatakan kebenaran. Dan dikatakan, the truth hurts. Itu ya. Kebenaran itu melukai. Dan reaksinya bisa seperti itu yang tidak enak. Dan di sini boleh dibilang kita diingatkan tugas kenabian kita masing-masing. Kan acaranya gitu dalam katekese kita sudah belajar ketika dibaptis, kita sharing dengan 3 rangkap tugas Yesus Kristus itu, ya, sebagai imam, ya, sebagai pemimpin dan sebagai nabi. Ya, pemimpin tadi, oke, bagian pertama tadi juga sudah kita bahas ya, pemimpin sejati yang besar seperti itu, seperti Musa, seperti Tuhan Yesus, dan sebagai nabi. Dan sebagai nabi itu ada tugasnya memperbaiki, mengoreksi. Tidak benar jalannya, ayo kembali ke yang benar. Itu tugas nabi. Nabi seperti conscience, suara hati. Dan ada orang kudus yang membuat renungan itu seperti badan dan jiwa, roh. Roh itu teraniaya oleh badan. Karena roh yang selalu mengikatkan, itu nggak benar. Itu salah. Tapi badannya mau begini, mau begitu, mau dipuaskan. Ya, jadi ditindas tuh si roh itu sama badan. Ada dipersonifikasikan seperti itu, ya. Tugas jadi, nabi itu menyampaikan kebenaran sampai harus benar atau ya sudah, pokoknya sudah menyampaikan gitu, Rom. Yang penting pasti menyampaikan bahwa responnya positif atau negatif melawan, ya itu yang penting kita sudah menyampaikan. Kita sudah mengambil tugas kita, mau memperbaiki, menyelamatkan sesama. Kita itu care. Dan ini yang disebut dengan fraternal correction, ya. Teguran persaudaraan. Itu sebetulnya adalah tindakan kasih. Karena saya peduli, saya care. Kalau nggak peduli,
masa bodoh. Terserah dia mau nasibnya gimana, sengsara, binasa, ya masa bodoh. Ada istilahnya itu ya Romo kalau nggak salah. Kalau kita membiarkan yang salah, kita juga ikut salah ya. Iya, itu betul juga. Ya itu, dan memang kata lain juga ada dosa kealpaan. Kita tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan untuk keselamatan kebaikan yang lain. Dan seringkali itu tadi karena takut. Karena nggak mau merasa aku menderita. Jadi lebih aman, ya diam saja. Lebih aman, diam saja. Nah, ini sebetulnya kita bisa diingatkan, tugas kita, tindakan kasih, menegur. Bukan karena kita mau menjelekkan, ya. Bukan karena kita cari-cari kesalahan, atau mau merendahkan, mempermalukan. Maka itu ada step-stepnya tadi kita dengar. Tuhan Yesus bilang, pertama, 4 mata. Baik-baik. Dan itu hanya lewat pengalaman. Kita bawa dalam doa, kita bayangkan, cari momennya, cari kata-katanya, sikapnya, ya. Dan dari situ kemudian kita bisa mulai mempraktekannya. Berdua, pribadi. Sebetulnya penting itu Romo, yang tadi Romo bilang motivasinya kasih itu penting. Ya, itu. Jadi mungkin dasarnya kasih. Dasarnya itu, motivasinya kasih, aku peduli, aku mau dia jadi baik. Ya, aku menghendaki kebaikannya. Seperti itu. Secara pribadi. Dan kalau tidak, itu ada step berikutnya. Ya, panggil saksi. Ya, untuk supaya menyadarkan. Kalau tidak, bahkan sampai ke istilahnya mahkamah gereja, ya, persidangan. Itu tapi berarti itu satu juga kasus berat ya, bukan kasus kecil-kecil sampai seperti itu ya. Tapi prinsipnya kita ini dipanggil Tuhan menjadi malaikat untuk yang lain, penjaga yang lain, penolong yang lain, sesama. Jangan sebaliknya didiamin atau malah diomongin di belakang, ya kan? Biasa kan lebih banyak kan gitu. Kita cenderung kan begitu, ngegosip dan sebagainya, menjelek-jelekan, dan lebih jelek lagi dengan ngomongin begitu kita merasa lebih baik, karena kita nggak seperti dia. Wah, itu lebih jelek lagi itu. Itu lebih jelek lagi, kita merasa jadi bagus, jadi hebat, jadi kita benar, yang itu nggak becus. Itu buruk sekali. Kayak cuci tangan gitu, yang salah, yang jelek, sini bener. Iya, dan kadang-kadang memuaskan diri kita sendiri, dan kita merasa enak, senang. Karena kita sepertinya lebih baik, lebih bagus dari yang lain. Itu sangat menyesatkan menurut saya. Ya. Dan yang kedua itu ada nasihat yang lain, itu apa yang tentang kalian ikat di dunia. Itu tentang ajaran di dalam gereja, ada yang diberi wewenang untuk bisa mengikat dan melepas. Dan buat kita gereja Katolik, penafsirannya adalah ada di antara murid-murid yang diberi oleh tugas Yesus untuk bisa melepas, mengampuni dosa. Nah, buat kita orang Katolik, yaitu kuasa itu diberikan kepada para rasul dan diteruskan kepada uskup dan para imam, karena imam pembantu uskup. Dan mereka yang punya kuasa untuk mengikat atau melepas, mengampuni dosa. Karena kita butuh, ketika kita menyadari, kita butuh pengampunan, dan di situ ada sakramen tobat yang Tuhan berikan untuk kelegaan kita, untuk kita menemukan peace, damai lagi secara pasti kita lewat sakramen itu. Ya. Dan satu hal lagi yang terakhir itu dikatakan, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Dan itu penting ajar lagi tentang gereja. Bahwa Tuhan, Allah ada di mana-mana. Hadir di mana-mana. Kita imani. Tetapi lebih istimewa di antara gereja, di dalam gereja. Komunitas yang berdoa bersama. Jadi nilainya lebih daripada, ngapain ke gereja, aku kan di rumah doa sendiri di kamar. Gitu, Tuhan ada. Tuhan ada, ya. Betul. Tetapi nilainya lebih lagi ketika kita bersama-sama, di situ Tuhan hadir. Dan terlebih buat kita, orang Katolik, dalam perayaan yang paling agung adalah Ekaristi.
di situ Tuhan sungguh hadir. Puncaknya Puncaknya lewat sabda dan lewat ekaristi, dan supaya kita terus dibina, dibangun iman kita, dan kita merasa kita itu diselamatkan tidak hanya secara individu pribadi, tapi juga sebagai umat. Ya. Begitu, Ibu Wina, kiranya bisa menambah permenungan, inspirasi dari bacaan Injil hari ini. Baik, terima kasih Romo untuk inspirasi imannya. Boleh tolong Romo kasih sedikit benang merah dari sesi yang pertama dan sesi yang kedua. Ya, kalau tadi seperti saya katakan, kita bisa merenungkan peran kita mengambil bagian dalam tugas Yesus Kristus menjadi pemimpin. Jadi pemimpin yang besar itu ya, yang siap berkorban untuk kebaikan sesama, biarpun tidak menikmati hasilnya sendiri, atau mendapat pujiannya, dapat congratulation-nya gitu ya. Katanya kalau sudah menerima sorak-sorai di dunia, nggak dapat yang di surga ya Romo ya. Karena sudah dibayar gitu ya, soal Tuhan Yesus sudah mendapat upahnya. Ya. Dan itu makin tidak dihargai, tapi makin berkorban, menurut saya itu makin besar nantinya ya, sukacitanya ya. Dan kedua, itu dia, mungkin satu aspek itu tentang kenabian. Tugas kepemimpinan, tugas kenabian, di mana kita peduli, care kepada dengan sesama, dan dari situ kita mau memperhatikan saudara-saudari kita supaya semuanya sejahtera, selamat begitu. Amin. Semoga kita diberi kerendahan hati, kebesaran hati untuk bisa jadi pemimpin, jadi nabi dimanapun kita berada, posisi apapun ya Romo ya. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendapatkan banyak sekali inspirasi iman pada hari ini. Mari kita tutup dengan doa penutup dan berkat dari Romo Budi. Silakan Romo. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, tidaklah mudah mengingatkan orang lain yang berbuat salah. Bantulah kami untuk lebih mengenal diri, agar dapat dengan mudah memberi teladan bagi orang lain untuk berbuat baik, seturut keinginan dan kehendak-Mu. Rahmat ini kami mohonkan, sebab Engkaulah Tuhan dan penolong kami, kini dan selamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, terima kasih Romo Budi. Kita ucapkan juga terima kasih kepada segenap pimpinan, pengurus dan tim teknis Oase Rohani Katolik yang telah mendukung hingga acara ini bisa berlangsung dengan lancar. Terima kasih juga kepada para sahabat Oase Rohani Katolik yang telah dengan setia mengikuti Oase Rohani Katolik. Kita jumpa lagi di edisi mendatang. Salam sehat dan sukacita dalam Kristus.